warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ananda Firdaus dengan NIM 24508070111101 dengan absen 29. Dan di sini saya tidak sendiri dan saya ditemani dengan rekan-rekan saya yakni Perkenalkan, nama saya Grenvika Aida Lestari dari kelas A01 NIM 2450804011111009, nomor absen 26. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Dwi Rosyita Putri dari nomor absen 14 dengan NIM 24508040111012 dari kelas A01. dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ikan tuna. Sistem pencernaan ikan tuna yang merupakan salah satu ikan pelagis tercepat dan predator utama di lautan sangat efisien dan dirancang untuk mendukung gaya hidupnya yang aktif. Ikan tuna memiliki metabolisme tinggi yang memungkinkan mereka untuk berenang cepat dalam waktu lama. Oleh karena itu, sistem pencernaan mereka harus mampu memproses dan menyerap nutrisi dari makanan dengan cepat agar dapat memberi energi yang cukup untuk aktivitas mereka. Berikut penjelasan detail mengenai sistem pencernaan ikan tuna dari awal hingga akhir. Yang ke satu ada mulut. Ikan tuna memiliki mulut yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa dengan efektif. Gigi mereka tajam meskipun tidak sekuat ikan predator lain, namun cukup untuk menangkap dan menahan mangsa seperti ikan kecil, krustasea, dan invertebrata laut lainnya. Tuna umumnya tidak mengunyah makanan mereka secara menyeluruh, melainkan menangkap dan menelannya dalam potongan besar. Fungsi mulut selain menangkap makanan, di sini juga terjadi pencernaan mekanis awal, yaitu proses pemecahan makanan menjadi bagian-bagian kecil sebelum ditelan. Dilanjutkan dengan kerongkongan atau esophagus. Setelah makanan ditangkap dan dipotong-potong, makanan akan ditelan melalui kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung pendek yang elastis dan berotot yang memudahkan makanan bergerak dari mulut menuju lambung. Pada ikan tuna, kerongkongan dirancang agar mereka bisa bergerak cepat ke lambung tanpa banyak waktu terbuang. Fungsi kerongkongan. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur pengantar makanan dari mulut ke lambung. Tidak ada pencernaan kimiawi yang terjadi di sini. Kemudian ada lambung. Lambung adalah organ utama di mana pencernaan kimiawi dimulai. Pada ikan tuna, lambungnya berbentuk memanjang dan berfungsi sebagai wadah penampung sementara makanan. Lambung juga memiliki lapisan dinding yang mampu mengeluarkan enzim dan asam lambung atau HCl. Asam lambung ini membantu memecah jaringan-jaringan pada mangsa, termasuk protein hewani dan tulang yang lebih kecil. Selain itu, enzim proteolitik di lambung mulai memecah protein menjadi peptida-peptida yang lebih kecil. Dan setelah makanan dicerna sebagian di lambung, cairan hasil pencernaan dari lambung bergerak ke usus halus, yaitu tempat pencernaan utama dan penyerapan nutrisi terjadi. Usus halus ikan tuna memiliki permukaan yang diperluas dengan fili dan mikrofili yang fungsinya untuk memperbesar area penyerapan. Disinilah sebagai nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap ke dalam aliran darah. Enzim yang dikeluarkan oleh pankreas serta empedu yang diproduksi oleh hati berperan penting di tahap ini. Enzim-enzim dari pankreas tersebut membantu memecah protein lebih lanjut menjadi asam amino, karbohidrat menjadi gula sederhana, dan lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Sementara itu, empedu dari hati membantu emulsifikasi lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Fungsinya usus halus adalah pencernaan lanjutan dan sebagai penyerapan nutrisi. Semua nutrisi yang penting bagi tubuh ikan tuna diserap melalui dinding usus halus dan dibawa oleh aliran darah ke organ dan jaringan yang membutuhkannya. Hati adalah organ yang memproduksi empedu, yang disimpan dalam kantong empedu
dan kemudian dilepaskan ke usus halus ketika diperlukan. Empedu ini penting untuk proses pencernaan lemak karena membantu memecah lemak menjadi butiran kecil sehingga bisa dicerna oleh enzim. Sedangkan untuk pankreas ini memproduksi enzim-enzim penting seperti amilase, lipase, dan protease. Pankreas juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah yang mendukung metabolisme cepat ikan tuna. Nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap akan masuk ke usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk menyerap kembali air dan beberapa mineral dari sisa-sisa makanan ini, sehingga membentuk feses yang lebih padat. Pada tahap ini, sebagian besar proses pencernaan sudah selesai. Usus besar pada ikan tuna tidak sebesar dan sekompleks mamalia, karena mereka mencerna makanan dengan cukup efisien di bagian usus halus. Feses yang terbentuk di usus besar ini akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Ini adalah tahap terakhir dalam proses pencernaan, di mana sisa makanan yang tidak digunakan atau tidak bisa dicerna oleh tubuh ikan tuna dikeluarkan dari tubuh. Ikan tuna memiliki metabolisme yang sangat cepat, sehingga mereka memerlukan pencernaan yang efisien untuk mendukung kebutuhan energi mereka yang tinggi. Ini terlihat dari struktur usus yang dirancang untuk penyerapan cepat dan efisien.